إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ada mobil kantor, kemudian dia beli. Ya, dia beli mobil, jadi dibayar selama 3 tahun. Itu bayar bulanan selama 3 tahun. Kemudian statusnya jadi si kantor itu menyewa ke dia. Jadi selama 3 tahun dia cicil per bulan. Nah, setelah 3 tahun, tapi itu dipakai oleh kantor, operasional kantor. Kemudian setelah 3 tahun baru mobil itu dimiliki oleh dia. Itu gimana sih? Oleh karyawan itu, karyawan A beli mobil ke kantor itu punya mobil, beberapa mobil untuk operasional ya. Kemudian karyawannya diberikan kesempatan untuk bisa beli mobil itu, tapi dengan cicilan selama 3 tahun. Tapi selama 3 tahun berjalan ini mobil itu dipakai untuk operasional kantor. Nah, setelah 3 tahun baru dimiliki oleh karyawan tersebut mobilnya. Boleh atau tidak? Hah? Akadnya gimana? Akadnya gimana? Ya akadnya seperti itu. Boleh nggak? Ini terlalu banyak kasus yang numpuk aja. Ya? Tidak boleh menggabungkan jual beli dengan utang. Jadinya gimana? Dilarang. Kita selesaikan ini dulu ya. Di save dulu. Semoga nanti bisa kita pecahkan. Saya yakin nggak banyak kasus yang bisa kita selesaikan. Tidak semuanya ya. Tapi kita berharap nanti bisa banyak yang bisa kita jawab. Ini kira-kira bisa dipahami akad dan calon akad? Bisa ya? Baik, ini contoh kasus. Biar nanti kita tidak terkena 2 akad. Salah satu di antara caranya ini yang disampaikan oleh para ulama, calon akad. Ada buku yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau membahas tentang MBT. Kata beliau begini, kalau dia sewa dicampur dengan beli nggak boleh, atau sewa dicampur dengan hibah nggak boleh. Yang boleh adalah sewa dicampur dengan al-waqtu bil bai' atau al-waqtu bil hibah. Janji beli atau janji hibah. Dan itu yang disebutkan, ternyata yang disebutkan dalam keputusan Majma' Fikih Islami. Karena tidak boleh menggabungkan antara akad 2 dalam satu transaksi dalam satu akad. Yang boleh akad 1 digabungkan dengan calon akad 2. Yang ke-8. Oh iya. Ngantuk ya. Sekarang yang ke-9. 9, tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli. Ini ada hadis khusus, la yahillu salafun wa bai'un. Nah, tadi kasus ibu yang sampaikan, apakah termasuk ini atau tidak? Ini ada keterangan dari Ibnu Qudamah. Karena kalau terjadi istidas fi aqdin, kalau ada akad yang disyaratkan dalam akad, maka ini fasid. Seperti bai'ataini fi bai'atin, 2 transaksi dalam satu transaksi, 2 jual beli dalam satu jual beli. Dan jika jual beli disyaratkan dengan utang, maka harga bisa naik disebabkan utang, sehingga tambahan harga ini menjadi ganti dan keuntungan atas utang yang diberikan, dan itu riba yang haram. Bisa dipahami ya? Makanya utang tidak boleh digabungkan dengan jual. Tadi ada kasus ini ngasih modal ke petani, ngasih modal ke nelayan, tapi dengan syarat semua hasil pertanian dan hasil laut dijual ke tokenya. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Itu yang dimaksud menggabungkan utang dengan jual beli. Gimana? Nah, termasuk metode plasma. Terus gimana yang benar? Kasih dia kebebasan. Jadi ini digabungkan antara utang dan jual beli. Bapak mau menjual hasil tani di saya di tempat lain, silahkan. Kami tidak ngasih ikatan. Mau jual di saya silahkan, ke yang lain silahkan. Tapi kalau butuh modal kami bisa sediakan. Ini diperbolehkan.
Berikutnya, yang nomor 10. Ini nggak salah nomor ya? Nggak. Setiap transaksi sosial tidak boleh mengharapkan keuntungan. Jelas ini ya? Transaksi sosial bagi orang muslim beramal untuk cari pahala. Allah berfirman, wala tamnun tastakthir. Jangan mancing untuk mencari lebih banyak. Berbuat baik karena ingin mendapatkan lebih banyak. Ya, coba kasih bapak itu, nanti kan balasnya lebih banyak. Nah, ini mancing namanya ya. Kailnya misalnya bakso, wah, nanti dibalas sama tongseng. Boleh aja. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Gimana? Nah, masalah Allah balas atau tidak haknya Allah. Tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan utang termasuk transaksi sosial, karena itulah orang tidak boleh mengharapkan keuntungan dalam transaksi utang. Bahkan di sini orang yang utang harus nanggung risiko penurunan nilai mata uang, risiko inflasi. Makanya ada orang yang bertanya, kalau utang piutang nggak boleh ngambil kelebihan, nanti kan dia selalu dirugikan. Jawabannya, justru itu yang dicari. Dia harus rugi. Karena apa? Dia kalau mau pahala harus ada korban. Makanya siap ngutangi berarti siap nyari pahala. Karena itulah Nabi SAW memberikan janji yang baik untuk orang yang ngutangi. Siapa yang ngutangi 2 kali, faka'annahu sadaqatan marwatan, maka dia seperti mendapatkan pahala sedekah sekali. Jual beli utang termasuk sosial, Pak? Jual beli utang. Jual beli dengan utang boleh nggak? Nggak boleh. Termasuk sosial atau? Nah ya, jual beli dengan, tadi nggak boleh jual beli digabung dengan utang. Kalau kita misalkan mau ngutangin tapi kita nggak mau nilai uang turun, kita nggak mau minjem uang, kita mau minjemnya nggak mulai aja nih. Silakan. Mulai aja. Meminjamkan uang balik uang, meminjamkan emas balik emas. Jangan minjamkan uang minta emas. Nanti terjadi selisih yang nggak jelas. Kalau dikonversikan pakai harga ketika pelunasan. Dulu minjamnya uang 10 juta, 5 tahun kemudian dikembalikan uang 10 juta, dia nggak mau, mintanya emas. Ya sudah, ini 10 juta belikan emas, dapat berapa gram kasihkan. Kan mintanya emas. Itu yang boleh. Kalau gade emas kemudian umpama kita gade emas kemudian nanti dari gade itu kita uang kita kembalikan dengan cara mencicil, kemudian kita dapat emas lagi. Mencicil itu kan untuk menyicil utang sampai utangnya lunas, menebus gadai. Ini bukan jual beli, ini utang piutang. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ini bukan jual beli, ini utang piutang. Berarti boleh nggak? Boleh, ini boleh. Saya kasih contoh begini. Kalau 10.000 tunai nanti ditukar dengan 10.000 selisih 2 hari, tapi pecahan 5.000. Boleh nggak ini? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu utang 10.000, bayarnya besok 2 hari lagi, apa bedanya? Nah, yang satu jual beli, yang satu utang piutang. Bisa dipahami ya? Bingung? Ini kan ini ada teman kasus ini. Jadi dia punya emas kemudian karena untuk dikeluarkan anak emas ini dia bilang nih saya gadekan kemudian dapat uang untuk bayar. Kemudian uang itu dicicil dalam waktu sekitar 2 tahun dan emas kemudian dapat lagi emas. Boleh nggak ini? Boleh. Transaksi gadai, utang piutang bergadai, bukan jual beli emas. Sudah ya? Sampai nomor 11 sudah hafal kaidahnya? Hafal. Atau coba langsung saya share lewat email. Ini dulu. 2 konsep memahami transaksi. Ada 2 yang perlu Bapak Ibu perhatikan.
ketika kita memahami transaksi. Pertama, pahami transaksi berdasarkan konsekuensinya. Pahami transaksi berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan namanya. Bisa jadi namanya bagus, Islami, tapi ternyata prakteknya jahiliyah. Restrukturisasi transaksi, ini kayaknya bagus ya, tapi aslinya itu adalah riba jahiliyah. Nama tidak mengubah hakikat. Ada kaidah al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama tidak mengubah hakikat. Ketika nama berbeda dengan konsekuensinya, maka yang digunakan acuan adalah konsekuensi dan bukan nama. Coba kasih penilaian murabahah bank syariah itu halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Masa haram? Ini sudah ngikuti tes sekian bulan. Murabahah bank syariah halal atau haram? Lihat dulu ini. Lihat Lihat dulu konsekuensinya. Lihat dulu konsekuensinya. Hah? Semua bank syariah. Murabahah bank syariah halal atau haram? Lihat konsekuensinya dulu. Lihat konsekuensinya dulu. Belum tahu konsekuensinya. Iya. Jual beli kredit bank syariah boleh atau tidak? Jadi bapak datang ke bank, saya mau beli mobil bank kredit, boleh? Boleh. Berarti jual beli kredit dengan bank boleh nggak? Menjebak pertanyaannya nih. Sebenarnya yang dibahas itu bukan transaksinya Pak ya. Yang dibahas itu ini. Jadi nanti ketika kita melakukan murabahah bank syariah ya, dan seterusnya kan ada konsekuensinya. Orang bertanya begini, apakah hukum murabahah bank syariah halal? Oh, murabahah kok haram? Cuman yang jadi masalah, betulkah bank melakukan murabahah? Ataukah transaksinya utang piutang begitu? Begitu ya? Yeah. Jadi lihat konsekuensi. sisi yang dibahas itu bukan murabahahnya, tapi yang jadi pertanyaan, betul nggak itu murabahah? Saya nggak percaya kalau itu murabahah. Yeah. Kalau itu bukan murabahah berarti utang piutang. Makanya sebenarnya dia punya margin ya. Bank punya margin. Itu kan ada dua kemungkinan. Kalau margin itu dari murabahah, halal atau haram? Halal. Tapi kalau margin itu dari utang, ini riba. Sudah? Yang jadi pertanyaan, nama murabahah bank syariah itu marginnya lebih dekat ke yang pertama ataukah ke yang kedua? Kedua. Baik, Anda sepakat jawabannya yang kedua. Tadi yang jawab siapa? Tadi jawab ya, yang kedua. Apa alasannya?